Pada Asian Games ke-16, Liping memecahkan dua rekor dunia angkatan besi putri 53 kg, yaitu rekor snatch dan rekor total angkatan. Yang memecahkan rekor snatch lifter Korea Utara Ri Sung Hui yang dibuat tahun 2002. Rekor dunia snatch yang dibuat Ri Sung Hui adalah 102 kg. Ketika Liping berhasil mengangkat snatch 103 kg, maka kita langsung mengatakan bahwa Liping menciptakan rekor dunia baru untuk snatch. Rekor dunia angkatan total yang dibuat oleh Shu Hongxia adalah 226 kg. Dan ketika Liping berhasil melakukan angkatan total 230 kg, maka kita langsung sepakat bahwa Liping telah menciptakan rekor dunia baru. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Liping telah menciptakan rekor dunia baru? Nah, jawabannya akan kita pelajari pada materi yang akan kita bahas ini. Jadi simak videonya sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Aisyah Zahra Putri. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Berdasarkan pertanyaan sebelumnya, yaitu bagaimana sih cara kita bisa tahu bahwa Liping telah menciptakan rekor dunia baru? Jawabannya adalah karena beban yang berhasil diangkat para atlet tersebut diukur dan dicatat nilainya. Dari penjelasan tersebut, kita jadi tahu bahwa besaran fisika sangat penting. Besaran fisika adalah sifat benda atau gejala alam yang dapat diukur. Namun, dari besaran yang banyak tersebut, ternyata satu besaran dapat diperoleh dari besaran-besaran yang lainnya. Contoh, besaran massa jenis dapat diperoleh dari besaran massa dan volume. Karena adanya hubungan antara besaran-besaran tersebut, tentulah ada sekelompok besaran fisika yang lebih mendasar, dan semua besaran fisika lainnya dapat diturunkan dari besaran dalam kelompok tersebut. Kelompok besaran ini selanjutnya dinamakan besaran pokok. Berdasarkan sejumlah pertemuan para ahli fisika seluruh dunia, akhirnya ditetapkan 7 besaran pokok dalam fisika. 7 besaran tersebut tampak dalam tabel berikut. Penetapan 7 besaran pokok ini didasarkan atas diskusi dan perdebatan yang lama antara ahli fisika terkenal di seluruh dunia. Karena besaran pokok akan menurunkan besaran lain, maka besaran-besaran tersebut harus dapat ditentukan dengan sangat teliti. Besaran massa, panjang, dan waktu telah memiliki sejarah penggunaan yang sangat lama dalam mekanika. Semua besaran turunan merupakan kombinasi dari besaran-besaran pokok. Karena jumlah besaran fisika sangat banyak, maka boleh dikatakan bahwa hampir semua besaran fisika merupakan besaran turunan. Besaran pokok hanyalah himpunan yang sangat kecil daripada himpunan besar besaran fisika seperti diilustrasikan pada gambar berikut. Besaran-besaran fisika hanya dapat diketahui setelah dilakukan pengukuran. Lalu, apakah pengukuran itu? Tentu kalian mengambil alat ukur yang sesuai. Kemudian kalian membandingkan nilai yang tertera pada alat ukur dengan besaran fisik benda. Inilah yang dinamakan pengukuran. Hasil pengukuran yang disertai satuan akan ditafsirkan sama oleh siapapun dan dimanapun. Jika kalian melakukan pengukuran besaran fisika, kalian wajib menyertakan satuan yang sesuai. Namun, satuan pengukuran yang mereka gunakan umumnya tidak baku. Mereka menggunakan satuan jengkal, hasta, depah yang bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Panjang benda yang kalian ukur dengan jengkal tentu memberikan nilai yang berbeda jika diukur dengan jengkal guru. Untuk meja yang sama, mungkin kalian mendapatkan 10 jengkal, sedangkan guru hanya mendapatkan 8 jengkal. Satuan baku adalah satuan yang diterima secara umum dan terdefinisi dengan nilai pasti nilainya. Semua orang di dunia memiliki penafsiran yang sama tentang panjang 1 meter, 1 mm, 1 inci, 1 kaki, dan sebagainya. Apabila dilaporkan panjang meja adalah 1,4 meter, maka semua orang akan memiliki kesimpulan yang sama. Tampak dari gambar berikut bahwa satuan panjang yang baku juga bermacam-macam. Ukuran ketinggian jelajah pesawat biasanya menggunakan satuan kaki. Ukuran layar TV atau komputer biasanya menggunakan satuan inci. Ketinggian bangunan ada yang menggunakan satuan meter, ada yang menggunakan satuan kaki. Cabang fisika yang paling awal berkembang adalah mekanika. Di dalam mekanika, besaran fisika yang digunakan hanyalah panjang, massa, dan waktu. Satuan SI untuk ketiga besaran tersebut adalah meter, kilogram, dan second. Satuan lain digunakan untuk tiga besaran dalam mekanika adalah sentimeter untuk panjang, gram untuk massa, dan second untuk waktu.
Untuk menyeragamkan penggunaan satuan di seluruh dunia, pada Konferensi Umum Berat dan Pengukuran ke-14 tahun 1971 ditetapkan Satuan Internasional untuk Tujuh Besaran Pokok. Satuan tersebut selanjutnya dinamakan Satuan SI. Satuan SI untuk tujuh besaran pokok tampak pada tabel berikut. Setelah para ahli menetapkan satuan SI untuk besaran-besaran pokok, yang harus dilakukan selanjutnya adalah menentukan nilai untuk tiap satuan tersebut. Berapa lamakah 1 second? Penetapan ini pun ditentukan dalam Konferensi Umum Berat dan Ukuran para ahli seluruh dunia. Khusus untuk satuan massa, panjang, dan waktu, nilai satuan yang telah ditetapkan hingga saat ini adalah sebagai berikut. Pada Konferensi Umum Tentang Berat dan Pengukuran ke-17 tahun 1983, panjang 1 meter didefinisikan sebagai jarak tempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.792.458 second. Massa standar 1 kg adalah massa silinder logam yang terbuat dari campuran logam platina dan iridium. Sejak awal penetapan hingga saat ini, definisi massa standar tidak pernah berubah. Gambar berikut adalah duplikat massa 1 kg standar yang disimpan di National Institute of Standard and Technology Amerika Serikat. Pada Konferensi Umum Tentang Berat dan Pengukuran ke-13 tahun 1967, telah ditetapkan bahwa standar waktu 1 detik didasarkan pada frekuensi gelombang yang dipancarkan atom. Atom selsium dengan nomor atom 133 dipilih sebagai atom standar karena frekuensi gelombang yang dipancarkan dapat dihasilkan dengan mudah dan dapat diukur dengan ketelitian yang sangat tinggi. Dengan demikian, 1 second didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh gelombang yang dipancarkan oleh atom selsium 133 untuk bersosialisasi sebanyak 9.192.631.770 kali. Satuan SI juga memperkenalkan kita dalam penggunaan awalan dengan penulisan besaran fisis. Penggunaan awalan tersebut merupakan alternatif penggunaan bilangan pangkat 10. Awalan-awalan yang dibakukan tampak pada tabel berikut. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Berapa jarak tempuh mobil selama 40 second? Tentu kamu tidak bisa langsung mengalihkan 72 dikali 40 sama dengan 2880 km karena satuan waktu dalam kecepatan tidak sama dengan satuan waktu perhitungan. Bisa sama-sama dalam jam atau sama-sama dalam second. Hal semacam ini sangat sering dijumpai dalam menyelesaikan soal-soal fisika. Bagaimana teknik konversi tersebut? Mari kita bahas. Untuk melakukan perhitungan, kita harus samakan satuan waktu. Kita coba dua cara berikut ini. Yang pertama, satuan waktu diubah ke second. Kita dapat menulis 72 km per jam sama dengan 72 km per 1 jam. Karena 1 jam sama dengan 3600 second, maka 70 km per 1 jam sama dengan 72 km per 3600 second. Atau 72 kita bagi dengan 3600, hasilnya 0,02 km per second. Dengan demikian, jarak tempuh mobil selama 40 second adalah 0,02 km per second, kita kali dengan 40 second, hasilnya adalah 0,8 km. Yang kedua, satuan waktu diubah ke jam. Karena 1 jam sama dengan 3600 second, maka 1 second sama dengan 1/3600 jam. Dengan demikian, 40 second sama dengan 40 dikali 1/3600 jam. Hasilnya 0,011 jam. Jadi, jarak tempuh mobil menjadi 72 km per jam dikalikan 0,011 jam, yaitu 0,8 km. Ilustrasi pada gambar di samping memperlihatkan beberapa peristiwa pengukuran yang sering kita jumpai pada lingkungan kita. Pengukuran adalah kunci kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teori apapun yang dikembangkan dalam fisika maupun bidang ilmu lain harus dapat dibuktikan dengan pengukuran. Mengingat pentingnya pengukuran dalam fisika dan dalam ilmu dan teknologi secara umum, pada bagian selanjutnya kita membahas secara detail beberapa jenis alat ukur sederhana dan cara penggunaannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengukuran pada dasarnya adalah membandingkan nilai besaran fisis yang dimiliki benda dengan nilai besaran fisis alat ukur yang sesuai.
Alat ukur yang akan kita bahas adalah mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, dan mikroskop. Alat-alat tersebut memberikan ketelitian pengukuran yang berbeda. Yang paling teliti adalah mikrometer sekrup, kemudian diikuti jangka sorong, dan yang kurang teliti adalah mistar. Yang pertama adalah mistar. Cara mengukur dengan mistar atau meteran sangat sederhana, yaitu pertama, tempatkan satu ujung mistar tepat sejajar dengan salah satu ujung benda yang akan diukur. Kedua, baca skala pada mistar yang berhimpitan dengan ujung kedua benda. Skala tersebut mengungkapkan panjang benda yang akan diukur. Yang kedua adalah jangka sorong. Cara penggunaan jangka sorong ada yang mudah dan ada yang agak sulit. Ketika menentukan panjang benda, maka dua skala yang harus dibaca sekaligus. Kita akan mempelajari cara membaca jangka sorong jenis lama. Jangka sorong tersebut memiliki skala nonius berupa goresan pada bagian yang digeser. Cara membaca skala jangka sorong tersebut sebagai berikut. Pertama, amati berapa nilai terkecil skala nonius. Kedua, amati skala utama yang tepat dilewati skala nonius. Ketiga, tentukan skala nonius keberapa yang tepat berhimpit dengan skala utama. Keempat, hitung kelebihan panjang yang dinyatakan oleh skala nonius. Kelima, panjang benda yang diukur adalah panjang yang ditunjukkan oleh skala. Hasil pengukuran panjang yang lebih teliti lagi dapat diperoleh dengan menggunakan mikrometer. Namun, jangkauan panjang pengukuran yang dapat dilakukan sangat terbatas. Cara membaca panjang pengukuran dengan mikrometer cukup sederhana. Yang pertama, amati skala tetap yang telah dilewati oleh silinder putar. Yang kedua, amati skala pada silinder putar yang tepat berhimpit dengan garis horizontal pada batang tetap. Yang ketiga, amati pertambahan panjang yang ditunjukkan oleh skala silinder putar. Keempat, panjang pengukuran sama dengan skala tetap yang dilewati ditambah pertambahan panjang pada silinder putar. Selanjutnya adalah mikroskop. Mikroskop adalah alat untuk menghasilkan bayangan yang ukurannya jauh lebih besar daripada benda. Bagaimana cara mengetahui ukuran benda dengan mikroskop? Mikroskop terstandarisasi yang dijual di pasar untuk keperluan laboratorium maupun riset telah dilengkapi dengan skala. Ketika kita amati bayangan benda di layar mikroskop, maka skala akan ditampilkan berhimpit dengan bayangan benda. Jadi, pada layar mikroskop skala tampak bayangan benda dan menggaris secara bersamaan. Dengan membandingkan ukuran benda dengan ukuran skala pada layar, maka kita dapat simpulkan berapa panjang benda. Massa benda diukur dengan neraca. Neraca telah dibuat dengan sejumlah ketelitian bergantung pada fungsi masing-masing. Di sini kita akan membahas beberapa neraca saja. Neraca dua lengan. Prinsip kerja neraca ini adalah membandingkan berat benda yang akan diukur dengan berat anak timbangan. Saat pengukuran dilakukan, benda yang akan diukur ditempatkan di piringan satu sisi. Jika keseimbangan sudah tercapai, maka massa benda sama dengan jumlah massa anak timbangan yang dipasang. Neraca langkah atau neraca Bouchard memiliki cara kerja yang juga sederhana. Jika tidak ada beban, maka skala menunjukkan angka 0. Jika ditempatkan benda di atas wadah, maka skala bergeser ke atas. Neraca ini umum digunakan di kantor pos, namun pengukuran dengan neraca ini tidak terlalu teliti. Neraca Ohaus serupa dengan neraca dua lengan. Penentuan massa benda hanya dilakukan dengan menggeser sejumlah anak timbangan yang telah berada pada lengan neraca. Massa benda yang ditimbang sama dengan jumlah massa anak timbangan yang digeser pada lengan. Neraca elektronik adalah neraca yang sangat mudah penggunaannya. Hasil pengukuran tampak pada angka-angka di layar. Secara otomatis, hasil pengukuran sesuai dengan angka yang tertera pada display tersebut. Neraca ini banyak digunakan dalam laboratorium maupun di pasar swalayan, dan hasil pengukurannya sangat teliti. Massa terkecil yang dapat diukur dengan neraca tersebut adalah 0,01 gram. Alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur waktu adalah arloji, jam dinding, dan stopwatch. Arloji adalah penunjuk waktu yang terus bertambah tampilan waktunya. Arloji lebih sering digunakan untuk menunjukkan waktu pada saat tertentu. Stopwatch digunakan untuk mencatat lama waktu antara dua peristiwa. Stopwatch yang lebih mudah cara membacaannya adalah stopwatch digital. Catatan waktu langsung ditunjukkan oleh angka pada layar. Jam pasir juga dapat digunakan untuk mencatat selang waktu. Waktu yang diperlukan material untuk lurus seluruhnya sudah tertentu. Ketika kita balik posisi jam, maka waktu yang dibutuhkan oleh material turun ke bawah kembali sama.
Jam ini lebih sering digunakan dalam perlombaan yang didasarkan atas waktu. Lama waktu yang diberikan sesuai dengan waktu jatuh jam pasir. Jam pasir juga dapat digunakan untuk mencatat selang waktu. Waktu yang diperlukan material untuk turun seluruhnya sudah tertentu. Ketika kita balik posisi jam, maka waktu yang dibutuhkan oleh material turun ke wadah bawah kembali sama. Jam ini lebih sering digunakan dalam perlombaan yang didasarkan atas waktu. Lama waktu yang diberikan sesuai dengan waktu jatuh pasir dalam jam. Jenis pengukuran yang kita bahas sebelumnya adalah pengukuran besaran pokok. Di fisika, besaran turunan jumlahnya jauh lebih banyak daripada besaran pokok. Tapi kita hanya akan membahas cara pengukuran volume zat padat, cair, dan gas. Volume zat cair dapat diukur dengan mudah menggunakan silinder ukur. Cara pengukuran volume dengan silinder ukur sangat mudah. Masukkan zat cair di dalamnya, lalu amati skala yang sejajar dengan permukaan zat cair. Pengamatan harus dilakukan sehingga posisi mata berada di dalam garis horizontal dengan lekukan bawah permukaan zat cair. Gas dalam jumlah sedikit dapat diukur volumenya menggunakan gelas ukur. Prinsipnya adalah karena massa jenis gas lebih kecil dari massa jenis zat cair, maka dalam zat cair gas cenderung bergerak ke atas dan menempati ruang paling atas. Volume ruang yang tampak kosong di sisi atas merupakan volume gas yang masuk ke dalam wadah. Ketika gas mulai dihasilkan, maka gas menempati ruang teratas dalam wadah terbalik dan mendesak zat cair ke bawah. Volume ruang yang tampak kosong di sisi atas merupakan volume gas yang masuk ke dalam wadah. Volume zat padat yang bentuknya teratur dapat ditentukan melalui pengukuran panjang bagian-bagiannya. Volume kubus dapat ditentukan dengan mengukur panjang salah satu sisinya. Volume balok dapat ditentukan dengan mengukur panjang tiga sisinya, dan volume bola dapat ditentukan dengan mengukur diameternya. Volume benda padat yang bentuknya tidak teratur dapat ditentukan secara tidak langsung. Salah satunya adalah dengan mengukur volume air yang dipindahkan ke benda tersebut ketika seluruh bagian benda dicelupkan ke dalam zat cair. Sebelum dilakukan sertifikasi, tanah diukur dulu luasnya. Petugas yang berwenang mengukur luas tanah adalah petugas dari BPN. Jika bentuk tanah persegi atau persegi panjang, maka pengukuran sangat mudah dilakukan, yaitu hanya mengukur panjang sisi-sisinya. Namun, umumnya bentuk tanah tidak persegi atau persegi panjang, dan cenderung tidak beraturan. Bagaimana menentukan luas tanah yang tidak beraturan tersebut? Metode yang digunakan untuk menentukan luas adalah metode segitiga. Jika panjang tiga sisi segitiga diketahui, maka luas segitiga dapat ditentukan dengan mudah. Jadi, yang dilakukan petugas BPN adalah membagi tanah ke sejumlah segitiga, kemudian mengukur panjang sisi semua segitiga tersebut. Luas tanah sama dengan jumlah luas semua segitiga. Apa yang kita peroleh dari hasil pengukuran? Tentu data bukan? Data yang didapat harus diolah dan dilaporkan. Pertanyaannya adalah bagaimana melaporkannya? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa tidak akan pernah ada pengukuran yang menghasilkan nilai yang persis sama dengan yang seharusnya. Kesalahan yang dihasilkan bisa muncul karena keterbatasan ketelitian alat ukur, faktor lingkungan, atau kesalahan dalam melakukan pengukuran. Berapa besar kesalahan yang akan muncul? Besarnya kesalahan kira-kira dalam orde yang sama dengan nilai skala terkecil. Jika kita melaporkan hasil pengukuran, bagaimana pembaca mengetahui bahwa kita telah mengukur dengan alat yang teliti? Agar orang mengetahui bahwa pengukuran telah dilakukan dengan alat yang teliti, maka kesalahan pengukuran juga perlu dilaporkan. Kesalahan pengukuran sering juga disebut ketidakpastian. Cara pelaporan data pengukuran adalah dengan menulis data sebagai berikut. Penulisan pada persamaan tersebut bermakna bahwa nilai yang terukur adalah X. Ketidakpastian pengukuran adalah delta X. Makna ketidakpastian sebagai berikut. Ketika kita mengukur, maka kita menganggap dugaan terbaik nilai terukur adalah X, tetapi nilai eksaknya tidak kita ketahui. Tapi kita yakin bahwa nilai eksaknya ada antara X min delta X sampai X plus delta X. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar berikut. Nilai sebenarnya ada di daerah ini. Ketika kita ingin mengetahui volume balok, maka sering kita ukur panjang, lebar, dan tinggi. Volume adalah perkalian dari tiga besaran tersebut. Masing-masing besaran yang telah diukur sudah membawa ketidakpastian. Akibatnya, ketidakpastian tersebut merambat ke nilai volume yang diperoleh.
Satu kali pengukuran berpeluang menimbulkan kesalahan yang cukup besar. Paling kecil kesalahan sama dengan ketidakpastian alat ukur. Makin sering kita melakukan pengukuran, maka makin kecil ketidakpastian yang diperoleh. Bagaimana cara melaporkan hasil pengukuran berulang? Ada nilai yang sama dan ada yang tidak sama. Bahkan yang tidak sama lebih sering muncul daripada yang sama. Lalu, nilai apakah yang kita laporkan? Yang kita laporkan adalah nilai rata-rata. Untuk semakin memahami materi yang sudah saya jelaskan barusan, mari kita bersama-sama menyelesaikan beberapa contoh soal berikut. Dalam 1 menit, berapa kali jumlah nilai gelombang yang dipancarkan atom selsium 133? Jumlah getaran dalam 1 detik yaitu 9.192.631.770 kali. Nah, lama 1 menit yaitu 60 detik. Dengan demikian, jumlah getarannya dalam 1 menit yaitu 9.192.631.770 kita kalikan dengan 60. Jadi hasilnya 551.557.906.200 kali. Diameter sebuah atom adalah 3,2 kali 10 pangkat min 10 meter. Nyatakan diameter tersebut dalam awalan yang terdekat. 3,2 kali 10 pangkat min 10 M sama aja dengan 0,32 dikali 10 pangkat min 9 M sama dengan 0,32 Nm atau 3, kali 10 pangkat min 10 M sama dengan 320 dikali 10 pangkat min 12 M sama dengan 320 pm. Berdasarkan posisi skala nonius seperti pada gambar, berapakah panjang benda yang terukur? Jawabannya, skala utama yang dilewati skala 0 nonius adalah 16 mm. Skala nonius yang berhimpit dengan skala utama adalah skala nonius ke-8. Karena jumlah skala nonius pada ajang kasaran tersebut 10, maka kelebihan panjang yang ditunjukkan skala nonius adalah 8 kali 0,1 mm sama dengan 0,8 mm. Dengan demikian, panjang yang diukur adalah 16 mm ditambah 0,8 mm. Jadi hasilnya 16,8 mm. Pada saat pengukuran massa benda dengan neraca 2 lengan, keseimbangan tercapai ketika satu lengan menampung anak timbangan 100 gram, 25 gram, dan 5 gram. Berapakah massa benda yang diukur? Massa benda sama dengan jumlah massa anak timbangan yang ditempatkan di satu lengan neraca. Jadi, massa bendanya adalah 100 gram ditambah 25 gram ditambah 5 gram menjadi 130 gram. Berapa volume zat padat pada gambar A dan B? Jawabannya adalah, pada gambar A, volume zat cair sebelum dimasukkan zat padat ke dalamnya adalah 30 ml. Setelah memasukkan zat padat, permukaan air menunjukkan volume 40 ml. Maka volume zat padat adalah 40 dikurangi 30, sama dengan 10 ml. Sedangkan pada gambar B, volume air dalam silinder ukur adalah 30 ml. Maka volume zat padat adalah 30 ml. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu besaran adalah suatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan nilai yang memiliki satuan. Dari pengertian tersebut, jadi besaran dan satuan mempunyai keterkaitan, sedangkan satuan diartikan sebagai pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Selain mempunyai keterkaitan dalam satuan, besaran juga mempunyai keterkaitan dalam dimensi. Karena dimensi diartikan cara untuk menyusun suatu besaran yang susunannya berdasarkan besaran pokok dengan menggunakan lambang atau huruf tertentu dan ditempatkan dalam kurung siku. Angka penting merupakan semua angka hasil pengukuran. Wah, ternyata fisika sangat mudah dan dekat dengan kehidupan kita ya. Tak terasa, kita sudah menyelesaikan materi tentang besaran dan satuan dan sudah berada di penghujung video. Jika masih ada materi yang belum kalian pahami, silakan putar kembali video ini. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa belajar dan terus banyak membaca buku ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.